ilmu sareng naon amal. Ilmu ku ngaji, amal suluk jeung suhbah. Seueur istri kumaha pasantren perspektif istri mangga ku hajah sa Agnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge mukodimah sareng salam panghormatan panginten cekap ti para guru-guru mulia abdi nyatana nu tadi tos ngadugikeun sababaraha pepatah ya kangge para ibu sareng bapak anu hadir di ieu tempat. Saya mau pakai bahasa Indonesia aja ya Bu, boleh enggak? Kalau tadi guru saya bercerita tentang taklim, kemudian tentang amal, saya mau berbicara tentang suhbah. Tahu enggak ibu bapak suhbah itu apa? Suhbah itu membersamai, suhbah itu menyertai dengan setia. Makanya kenapa para sahabat itu diibaratkan laksana bintang yang menyertai rembulan, laksana bintang yang menyertai matahari, yang mana rembulan dan matahari itu adalah satu simbol untuk Nabi Muhammad SAW. Karena suhbah itu sangat berperan penting, sangat penting sekali ketika kita ingin mengamalkan ilmu kita. Banyak-banyaklah kita menyertai atau bersama dengan para guru-guru mulia kita. Niscaya segala akhlaknya, ilmunya akan sampai kepada kita layaknya para sahabat yang telah diibaratkan sebagai bintang yang memiliki terangnya itu karena adanya matahari dan bulan. Karena bintang itu tidak memancarkan cahayanya sendiri. Kenapa? Karena sering bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bercerita mengenai suhbah, ada satu tokoh yang menjadi influencer dalam Islam, yaitu seorang wanita, istri dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki beberapa kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan, yaitu Khadijatul Kubro. Ibu tahu nggak Siti Khadijah? Kenal enggak? Ya. Jadi jadikanlah Siti Khadijah sebagai idola kita, sebagai influencer dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Siti Khadijah begitu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga satu-satunya istri Nabi yang tidak dipoligami oleh Nabi adalah Siti Khadijah. Nah, setianya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah sampai beliau memiliki gombalan khusus yang menurut saya gombalan paling romantis di dunia. Kata Nabi, katanya qad ruziktu hubbaha. Nah, kata Nabi, rizki yang paling besar bagiku adalah mencintai Khadijah. Pernah ibu digombalin sama suami? Kayak gitu pernah enggak? Aduh, curiga taranya. Nah, eta teh gombalan Nabi ka Siti Khadijah. Jadi anugerah terindah yang pernah dimiliki Nabi Muhammad adalah bisa mencintai Khadijah sampai akhir hayatnya. Tiasa teh yeuh ku suami ibu diamalkeun. Nah, mencintai ibu sampai akhir hayat. Nah, tanpa ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, ya, itulah
gambaran dari Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW dalam berumah tangga, Bu. Siti Khadijah saking spesialnya sampai Allah pun membangunkan satu rumah di surga yang terbuat dari emas. Diriwayatkan dalam satu hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi Jibril, ya, Allah itu Nabi Muhammad memintakan surga kepada Allah untuk istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Kemudian melalui malaikat Jibril Allah mengabulkan permintaannya. Kata malaikat Jibril, Qad atatka faqra 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin jannatin min qasobin la saqaba fihi wala nasaba. Itu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau Khadijah datang padamu, sampaikan salam dari Robnya yaitu Allah beserta salam dariku malaikat Jibril. Kemudian sampaikan berita bahagia kepada Khadijah bahwa Allah bibaitin jannatin min qasomin, Allah telah membangunkan rumah di surga untuknya, yang mana rumahnya itu tidak ada keheningan, hanya ada ketenangan, Bu. Ibu hoyong dibangunkan bumi di surga te kantos didoakan te ku si Bapak, didoakan tara, ya Allah Gusti mudah-mudahan bojo abdi kenging bumi di surga kantos te. Nah, saking cintanya Nabi Muhammad sampai beliau mendoakan bahwa Khadijah supaya mendapatkan apa? Rumah di surga. Kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengenai Siti Khadijah, Ibu masih semangat, Bu? Nah, kayaknya udah ngantuk ya, Bu ya? Tas tarunduh. Hente. Nah, masih mengenai Siti Khadijah, Bu. Siti Khadijah juga merupakan figur istri yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah itu memiliki gelar prestisius, yaitu Queen of Mekah. Terang Ibu Queen naon hartina? Queen itu artinya ratu. Jadi ratu di Mekah itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah digelarkan Ratu Mekah bukan karena suaminya seorang raja, bukan karena suaminya seorang Nabi Muhammad, tapi independent woman, karena beliaulah seorang istri yang sukses. Beliau memiliki unta sampai 40.000 senilai 4 triliun rupiah. Bahkan 2/3 tanah Makkah adalah milik Siti Khadijah. Cik, Ibu ada yang kekayaannya sebanding Siti Khadijah nggak di sini? Nah, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, begitu kaya dan suksesnya Siti Khadijah sampai beliau menikahi Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sudahkah kita seperti Khadijah, Bu? Pernahkah kita saking laparnya sampai air susu mengering sehingga anak kita meminum darah ketika menyusu? Pernahkah kita berkorban harta untuk kepentingan agama? Pernahkah baju kita robek kemudian kita tambal, kemudian kita jahit lagi, ya, sampai benangnya warna-warni, tapi kita masih konsisten bersedekah harta untuk kepentingan agama? Masihkah, Bu? Saya yakin tidak. Meureun geus dijadikeun elapnya baju nu kitu mah. Nah, Ibu, Siti Khadijah itu begitu sangat besar pengorbanannya untuk agama dan begitu setianya untuk membersamai suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan malaikat Jibril, ketika disampaikan wahyu pertama sampai menggigil, Siti Khadijah menyelimuti beliau. Maka kata Rasulullah SAW, ketika semua orang berdusta dan tidak percaya padaku,
maka kamulah orang pertama yang mempercayaiku. Betul kan? Siti Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Di saat semua orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, Bu, tapi Khadijah mempercayai suaminya. Beliau bersyahadat langsung masuk Islam. Ketika para orang-orang mendustakanku, bahkan memerangiku, Khadijah setia mendampingi Nabi Muhammad, tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Urang mamerenya ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang kutendang. Kalau si bapak lagi banyak uangnya, kita senyum, ya. Kalau si bapak lagi gak punya uang, kita jamedud. Nah, Siti Khadijah tidak seperti itu, Bu. Wah, si teteh mang menangkan lalaki wae. Enggak, Bu. Saya akan memenangkan ibu sebagai wanita, istri dan perempuan juga. Kita bisa seperti Khadijah kalau suami kita bisa. Nah, berintrospeksi dan berperan seperti Nabi Muhammad SAW dalam memuliakan istrinya. Ari salakina nya berharap kita seperti Khadijah, tapi suami kita itu hanya ngopi, ngarokoknya. Apa kita bisa seperti Khadijah? Oh, tidak bisa. Nah, bahkan ketika suami kita menuntut kita, wah, tinggal di Siti Khadijah mah. Anu, berharap kita seperti Khadijah? Silahkan, Anda dulu. Contohkan dulu, Anda dulu yang menjadi imam. Jadilah seperti Nabi Muhammad SAW dalam mencintai, membimbing dan memuliakan istrinya. Nah, misalnya untuk si bapak. Nah, begitu ya, Bu. Karena Khadijah bisa seperti itu karena ada suaminya, yaitu Nabi Muhammad yang lebih hebat darinya. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa suhbah berperan penting dalam membentuk diri kita menjadi lebih baik dengan siapa kita bersama-sama. Membersamai siapa kita? Membersamai guru-guru kita supaya akhlak kita menjadi baik, supaya masa depan kita menjadi cerah. Bisakah harapan kita terwujud, Bu? Kita tidak akan bisa seperti Khadijah kalau kita masih lalai dalam beribadah. Kita tidak akan bisa seperti Khadijah, Bu, jika pengorbanan dan pengabdian kita kepada keluarga itu masih belum tabah. Kita belum bisa jadi umat Nabi kalau kita masih belum ideal menjadi suami dan istri. Saya tidak kenal ibu-ibu semua yang ada di sini, bapak-bapak semua yang ada di sini. Begitupun Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Madinah. Beliau bertemu dengan berbagai orang-orang. Ada penyembah berhala, ada orang Yahudi, bahkan ada juga orang Islam yang bahkan minoritas orang Islam berbeda suku dan bangsa. Tapi lihat Bu, Madinah saat ini menjadi kota yang memiliki magnet yang sangat besar sehingga kita ingin terus berkunjung. Nu acan panasaran, hayang apa nu mana Madinah teh, nu atos hoyong deui ka kota Madinah. Karena apa? Karena keberkahan ilmu dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tiada yang mustahil, semuanya akan terwujud. Begitupun kita memiliki tujuan dan maksud yang berbeda. Mungkin saya maunya ini, ibu maunya itu. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Ketika istri maunya A, suami maunya B. Satu hal yang menjadi modal penting yaitu saling menerima apa adanya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bersyubahlah, suhbah sertai suami kita dalam berjuang menuju ridho Allah. Bismillah,
niat karena Allah menuju ridho Allah. Mudah-mudahan kita menjadi Siti Khadijah dari Kabupaten Bogor semuanya. Siti Khadijah Indonesia ya, yang berdomisili di Bogor. Mudah-mudahan suami-suami kita pun bisa berkaca pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.